Seringkali kita menganggap pertemuan hari Minggu atau sekedar duduk mengopi bersama saudara seiman sebagai rutinitas yang biasa saja. Kita merasa kebersamaan itu adalah hak otomatis kita, sesuatu yang memang seharusnya ada. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Kebersamaan di dalam persekutuan Kristen bukanlah sebuah hak istimewa yang bisa kita klaim kapan saja. Itu adalah anugerah, sebuah pinjaman dari Allah yang bisa ditarik kembali sewaktu-waktu. Perjumpaan fisik kita sebenarnya adalah sebuah cicipan kecil dari masa depan, sebuah penantian penuh syukur akan akhir zaman, di mana semua umat pilihan akan dikumpulkan. Di titik ini, kita hidup dalam ketegangan yang nyata. Di satu sisi, Tuhan menaburkan kita di antara bangsa-bangsa seperti benih yang disebar di tengah kerasnya dunia. Namun di sisi lain, Ia juga yang berjanji untuk mengumpulkan kita kembali di dalam Kristus. Seorang Kristen tidak pernah dipanggil untuk hidup dalam isolasi yang nyaman. Kita tidak dipanggil untuk sekedar duduk diam di antara bunga mawar dan lili, menikmati spiritualitas sendirian. Mengutip Martin Luther, misi kita justru berada di tengah-tengah musuh. Itulah sebabnya kehadiran fisik saudara seiman menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya. Bagi mereka yang sedang terisolasi karena sakit, mereka yang ada di balik jeruji besi, atau mereka yang sedang berjuang sendirian di ladang misi yang berat, kehadiran satu orang saudara seiman adalah kemewahan yang luar biasa. Mengapa kehadiran fisik ini begitu vital? Ada 3 alasan yang sering kita abaikan. Pertama, tubuh saudara seiman kita adalah tanda nyata kehadiran Allah. Di tengah dunia yang serba semu ini, kehadiran fisik manusia adalah sakramen yang menandakan bahwa Allah Tritunggal masih bekerja dan hadir di tengah dunia yang fana ini. Kedua, ada penguatan yang hanya muncul saat kita bertatap muka, seperti kerinduan Paulus untuk melihat wajah Timotius. Perjumpaan fisik membawa kekuatan rohani yang tidak bisa digantikan oleh surat, pesan singkat, atau sekedar ingatan. Di sana kita menerima berkat Tuhan secara langsung, lewat tatapan ataupun jabat tangan. Dan yang terakhir, yang perlu kita akui adalah kita membutuhkan firman yang datang dari luar diri kita sendiri, atau dalam bahasa lainnya, ekstranos. Sejujurnya, kebenaran yang kita miliki ini adalah kebenaran asing. Kita seringkali ragu, kita seringkali lelah dengan isi kepala kita sendiri. Di saat itulah kita butuh saudara seiman untuk membawakan berita keselamatan itu kepada kita. Karena bagaimanapun, Kristus yang berbicara melalui mulut saudara seiman saya jauh lebih kuat daripada Kristus yang saya coba bisikan ke dalam hati saya yang sedang penuh keraguan. Kita perlu bicara tentang alasan mengapa banyak komunitas, bahkan yang paling religius sekalipun, seringkali hancur berantakan. Masalahnya biasanya bukan karena kurangnya visi, tapi justru karena kita terlalu mencintai visi itu. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai wish dream atau angan-angan. Kita punya gambaran ideal tentang bagaimana seharusnya komunitas kita berjalan, bagaimana orang-orang di dalamnya harus bersikap, dan bagaimana indahnya kebersamaan kita nanti. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Siapapun yang mencintai mimpi visionernya tentang sebuah komunitas, lebih daripada komunitas yang nyata di depannya, dia sedang menjadi penghancur bagi persekutuan tersebut. Tuhan tidak tertarik pada mimpi-mimpi indah kita yang egois. Bahkan Tuhan membenci mimpi semacam itu, karena itu hanya akan melahirkan kesombongan dan tuntutan yang tidak akan ada habisnya kepada sesama kita. Itulah sebabnya kekecewaan atau disillusionment terhadap sesama sebenarnya adalah sebuah gerbang yang krusial. Hanya saat mimpi indah kita hancur berkeping-keping, kita baru bisa mulai belajar mencintai komunitas yang nyata, komunitas yang cacat, yang tidak sempurna, namun ada di dalam Kristus. Kita harus bisa membedakan antara realitas yang hanya bersifat manusiawi dengan realitas rohani. Komunitas yang hanya dibangun di atas dorongan psikis atau emosional biasanya berlandaskan pada keinginan-keinginan gelap kita untuk diterima atau diakui. Di sini kita mencari penyatuan atau fusion. Kita ingin menguasai jiwa orang lain atau mencari kontak langsung yang emosional. Hasilnya, ketergantungan yang menyesakkan, penindasan karakter, dan akhirnya kehancuran kelompok.
Sebaliknya, komunitas rohani berdiri di atas firman. Kita tidak mencoba menyatu secara paksa dengan orang lain. Kita sadar bahwa kita hanya bisa bertemu dengan sesama melalui perantaraan Kristus. Disinilah letak kebebasannya. Kita tidak lagi menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita mau. Kasih yang sekadar manusiawi akan membangun citra ideal tentang orang lain dan memaksa mereka masuk ke dalam kotak yang kita buat. Tapi kasih rohani mengenali citra Kristus yang sudah ada pada orang tersebut. Ia membiarkan Kristus bekerja atas mereka secara bebas, tanpa campur tangan ego kita. Memahami landasan teologis ini sangat penting, karena ini bukan sekedar teori. Prinsip ini harus termanifestasi dalam ritme hidup kita sehari-hari, dan semuanya dimulai dari bagaimana kita menjalani apa yang disebut sebagai hari bersama saudara seiman. Ada sebuah kalimat yang mungkin terdengar asing bagi telinga modern kita. Pagi adalah milik gereja. Fajar yang menyingsing bukan sekedar penanda waktu untuk mulai bekerja, tapi pengingat akan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kegelapan. Itulah sebabnya kata pertama dan pikiran pertama kita di pagi hari seharusnya punya bobot yang berbeda. Bukan obrolan kosong, bukan pula kecemasan duniawi tentang apa yang harus dikerjakan hari ini. Pagi hari adalah momen untuk melakukan doa dengan tekun. Tujuannya sederhana namun radikal. Kita sedang memindahkan diri dari sejarah pribadi kita yang sempit dan berisik masuk ke dalam sejarah Allah yang agung. Dalam persekutuan, urutan prioritas di pagi hari ini menjadi sangat krusial. Kita memulainya dengan doa. Di sini kita tidak berdoa dengan kata-kata subjektif yang lahir dari perasaan kita yang naik turun. Sebaliknya, kita masuk ke dalam doa Kristus. Ketika kita berdoa di dalam Kristus, itu mengajarkan kita untuk berhenti berdoa sebagai individu yang terisolasi dan mulai berdoa sebagai anggota tubuh Kristus. Lalu kita masuk ke dalam tahapan pembacaan Alkitab berkelanjutan atau lectio continua. Kita membaca Alkitab secara utuh, bab demi bab, pasal demi pasal. Mengapa? Karena kita tidak sedang mencari kata mutiara instan untuk status media sosial. Kita sedang ditarik masuk ke dalam sejarah keselamatan Allah yang panjang. Kita sedang mencari tahu di mana posisi kita dalam karya besar Allah atas umatnya. Setelah itu, masuk ke dalam tahapan nyanyian unisono. Dalam persekutuan, kita tidak butuh konser atau panggung. Kita bernyanyi dalam satu suara, satu nada. Kesatuan suara ini melambangkan satu hati yang memuji firman. Di sini musik sepenuhnya adalah pelayan bagi kata-kata pujian, bukan sebaliknya. Semua ini dilakukan karena kita sadar akan satu hal. Kebenaran kita adalah alien righteousness, kebenaran asing yang datang dari luar diri kita atau ekstranos. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Gema di dalam hati kita seringkali tidak menentu, penuh keraguan dan mudah goyah. Itulah sebabnya kita membutuhkan saudara seiman untuk menyuarakan firman itu kepada kita. Kristus yang berbicara melalui mulut saudara kita jauh lebih pasti dan lebih nyata daripada suara-suara di dalam kepala kita sendiri. Namun, persekutuan yang sehat tidak berhenti di sana. Setelah persekutuan pagi yang hangat ini selesai, kesehatan rohani kita justru akan diuji saat kita melangkah keluar. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah komunitas bergantung pada kemampuan setiap individunya untuk melangkah dengan tegap ke dalam hari sendirian. Sekarang kita mari berbicara tentang sesuatu yang sering kita takuti, kesunyian. Dalam persekutuan, kesunyian bukanlah sebuah pelarian mistis untuk menenangkan pikiran, tetapi yang benar, kesunyian yang mendengarkan. Ada sebuah hukum keras dan jujur di sini. Biarlah dia, seseorang yang tidak bisa sendirian, waspada terhadap komunitas, dan sebaliknya, biarlah seseorang yang tidak bisa hidup dalam komunitas waspada terhadap kesunyian. Tanpa kesunyian pribadi, kebersamaan kita hanya akan menjadi dangkal, berisik dan melelahkan. Namun tanpa komunitas, kesunyian kita akan berubah menjadi medan fantasi yang mematikan, di mana kita hanya mendengarkan suara ego kita sendiri. Kita perlu melihat meditasi pribadi bukan sebagai hobi spiritual, melainkan sebagai sebuah hutang pelayanan kita kepada Allah. Di dalam kamar yang tertutup itu ada 3 hal
yang perlu kita lakukan. Pertama, merenungkan kitab suci. Kita tidak sedang melakukan eksperimen spiritual atau mencari sensasi emosional. Kita merenungkan ayat tertentu untuk mencari pesan personal Tuhan bagi ketaatan kita hari ini. Apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini? Kedua adalah doa. Doa adalah respon jujur kita terhadap firman Tuhan. Kita memohon kekuatan karena kita tahu kita tidak akan mampu melakukan kehendak-Nya dengan tenaga kita sendiri. Dan yang ketiga yang seringkali kita lupakan, syafaat. Membawa saudara seiman kita ke hadirat Allah di dalam doa. Syafaat adalah dalam tanda kutip mandi pembersih harian yang harus dimasuki oleh setiap anggota komunitas. Mengapa? Agar komunitas kita tidak teracuni oleh kebencian, kecemburuan, atau ketegangan pribadi. Pada akhirnya akan mustahil untuk terus membenci seseorang yang namanya terus kita sebut dengan tulus di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, kesunyian yang diisi dengan firman ini tidak akan membuat kita menjadi orang yang asing. Justru kesunyian ini akan membuahkan pelayanan praktis yang sangat nyata saat kita kembali berkumpul bersama yang lain. Ada satu penyakit yang paling sering membunuh sebuah komunitas, persaingan tentang siapa yang terbesar. Untuk mencegah kehancuran ini, sebuah persekutuan tidak butuh manajemen konflik yang rumit, melainkan etika pelayanan yang radikal. Pertama, pelayanan mendengarkan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah bentuk pelayanan yang paling krusial. Jujur saja, banyak dari kita hanya menunggu giliran bicara tanpa benar-benar mendengar. Padahal, siapa yang tidak lagi bisa mendengarkan saudaranya, dengan cepat ia pun tidak akan bisa mendengarkan Allah. Kita butuh mendengarkan dengan telinga Allah, agar suatu saat nanti kita layak mengucapkan firman Allah kepada mereka. Kedua, pelayanan membantu secara praktis. Ini adalah tentang kesediaan untuk membiarkan jadwal kita yang rapih itu, dalam tanda petik, diganggu oleh rencana Allah melalui kebutuhan sesama. Kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan spiritual sampai lupa bahwa membantu hal-hal kecil adalah bentuk ketaatan yang nyata. Lalu ada pelayanan menanggung beban. Ini bagian yang berat. Menanggung beban bukan sekedar menoleransi dosa sesama, tetapi menanggung kebebasan mereka, termasuk keanehan, perbedaan, dan segala bentuk yang agak lain mereka yang sering terjadi, dan itu menguji batas kesabaran kita. Cintai, kasihi mereka apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Dan tentang otoritas, di dalam komunitas atau persekutuan yang sehat, otoritas spiritual tidak didasarkan pada kepribadian yang memukau atau karisma yang magis. Otoritas itu muncul dari pelayanan yang sederhana dan kesetiaan mutlak pada firman. Pemimpin bukanlah mereka yang paling populer, tetapi mereka yang paling setia melayani. Semua pelayanan ini harus dibungkus dengan etika berbicara, atau sederhananya menahan lidah. Menahan lidah adalah pelayanan rohani yang vital. Ada aturan yang tak tertulis, namun tegas. Dilarang berbicara buruk tentang saudara dari belakang. Kita hanya boleh berbicara kepada sesama tentang Kristus setelah kita lebih banyak berbicara kepada Kristus tentang sesama tersebut. Sebab puncak dari seluruh interaksi yang jujur ini adalah sebuah momen yang paling menakutkan namun membebaskan. Pengakuan dosa yang menghancurkan isolasi beracun di dalam diri kita. Mengapa kita begitu takut mengakui kegagalan kita di depan orang lain? Seringkali kita lebih memilih menyimpan rahasia gelap kita sendirian daripada harus menanggung malu. Padahal pengakuan dosa kepada saudara seiman adalah cara praktis untuk menerobos ke dalam salib. Disinilah kesombongan kita, si superbia yang mematikan itu, akhirnya dipatahkan. Saat kita berani mengaku dosa, kita berhenti menjadi munafik yang tampak saleh dan mulai menjadi orang berdosa yang diampuni dalam realitas yang jujur. Pengakuan dosa bukanlah tentang penghakiman, melainkan pembaruan sukacita dari baptisan kita. Ia mengembalikan kita ke tanah yang berpijak pada kenyataan. Mari kita tarik sebuah kesimpulan besar tentang ritme kehidupan ini. Kesunyian yang kita lakukan bukanlah sebagai sanatorium spiritual, tempat pelarian bagi ego yang lelah demi mencari ketenangan egois. Kesunyian adalah bentuk penantian akan berkat bagi
persekutuan itu. Kita masuk ke dalam ruang sunyi agar kita memiliki sesuatu yang layak untuk diberikan saat kita kembali ke dalam persekutuan jemaat. Tanpa itu kita kembali dengan tangan hampa. Segala ritme ini, kebersamaan pagi, hari sendirian, atau pelayanan praktis hingga pengakuan dosa, semuanya memuncak pada perjamuan kudus. Inilah pemenuhan yang paling tinggi. Komunitas yang telah berdamai dengan Allah dan sesamanya dipersatukan secara fisik dalam tubuh dan darah Kristus. Di meja inilah perjalanan kita di bumi mencapai tujuannya, sebuah persekutuan yang kekal. Jadi sebuah tantangan untuk kita, berhentilah bersembunyi di balik topeng kesalehan yang justru menjauhkan kamu dari sesama. Topeng itu hanya akan membuat kamu kesepian di tengah keramaian. Masuklah ke dalam realitas sebagai orang berdosa yang membutuhkan anugerah, dan temukanlah Kristus yang nyata, bukan dalam imajinasi Anda, melainkan di dalam wajah saudara seiman Anda.